Ujian terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Priastiwi akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para penguji, promotor, dan juga keluarga besar Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya-Wiwaha. Di sini mungkin rawuh Pak Kiai Haji Dr. Andes Aye Al-Hasni MM, Pak Muhammad Sufan, dan seterusnya semua Sivitas Akademika sampai Bu Indita Haryani. Selamat datang di ujian ini. Perkenankan saya akan membuka ujian terbuka untuk Saudara Promovenda Ibu Priastiwi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini ujian terbuka dinyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan ujian terbuka ini. Yang pertama berkaitan dengan tata cara dan waktu. Yang pertama bahwa ujian akan berlangsung kurang lebih 60 menit yang akan dibagi 8 orang penguji, masing-masing penguji kurang lebih mempunyai alokasi waktu 7,5 menit. Lama ujian akan dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan dan pertanyaan diajukan satu persatu. Pertanyaan dimulai oleh promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya perkenankan saya mengenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudari Priastiwi. Tim penguji terdiri atas 1. Profesor Dr. Abdul Halim MBA, promotor sebagai anggota penguji. Hertambang Narhartio MSc PhD, co-promotor sebagai anggota penguji. Rusdi Akbar MSc PhD, tim penilai sebagai anggota penguji. Ibu Aprilia Beta Suwandi MSc PhD, tim penilai anggota penguji. Profesor Dr. Nurdiono MM, tim penilai sebagai anggota penguji. Profesor Dr. Indra Bastian MBA, PhD, sebagai anggota penguji. Setiono Miharjo MBA, PhD, tim penguji sebagai anggota penguji. Dan saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai ketua sidang. Untuk selanjutnya, kepada Profesor Abdul Halim, waktu kami persilahkan. Terima kasih pimpinan sedang dan juga Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB UGM atas kesempatannya ini pertama kali dalam ujian ini untuk melakukan pertanyaan. Namun sebelumnya perkenankan saya mengenalkan sedikit tentang promovendus ini. Promovendus adalah Priastiwi SE MSI AKCE. Lahir di Yogyakarta 52 tahun yang lalu. Perempuan, sudah menikah, agama Islam, sekarang dengan jabatan fungsional akademik lektor
dengan tugas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Yuwaha. Rumah di Tamanan Bantul, Yogyakarta. Orang tua kandung Bapak Ibu telah tiada, yaitu Bapak Kamari dan Ibu Urip Lestia. Kemudian ada orang tua asuh Bapak dan Ibu Mangun P yang juga sudah mendahului kita semua. Bersuamikan Pak Mardiono SHMM, dan Bu Priastiwi ini mempunyai seorang anak bernama Salma Jonarsti Hasniza SAK, sarjana akuntansi, yang sudah berkeluarga, yaitu menantu bernama Panglima Zulfar Wibowo. Bu Prias adalah anak kelima dari 10 bersaudara. Pendidikannya selama semuanya di Yogyakarta ini, dari SMA Negeri 1 Jogja, S1, S2, S3-nya semua ditempuh di Bulak Sumur di FEB UGM. Setia sekali dengan FEB UGM. Dimulai S1, S2, S3. Pengalaman jabatannya banyak sekali di Widya Yuwaha, mulai dari ketua jurusan sampai pernah menjadi wakil ketua 2 STE di Widya Yuwaha, yaitu menjadi wakil ketua pada tahun 2012 sampai 2017. Mengajarnya tentu saja banyak sekali, sudah berpuluh-puluh kelas, mungkin beratus kelas barangkali ya. Kemudian karya tulisnya dan yang banyak sekali, yang saya sebut saja salah satu hubungannya mungkin dengan disertasinya, misalnya saja pengaruh skeptisme profesional terhadap keputusan audit fraud. Kemudian ada juga penelitian tentang jurnal dan sebagainya tadi, misalnya analisis perilaku koruptif mahasiswa di sekolah bisnis, demografi dan orientasi etik. Samping banyak lagi yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi nampaknya sudah layak untuk lulus S3. Karyanya banyak. Pada hari ini akan diuji dan sesuai ketentuan promotor pertama kali yang menguji. Apakah Bu Priya sudah siap nih Promopendos? Insya Allah siap, Bro. Kalau tidak salah, ini saya baca disertasinya, judulnya adalah Pengaruh Jaminan Perlindungan, Risiko Kesalahan, dan Mediasi Kepercayaan terhadap pelaporan kecurangan pada saluran pelaporan anonim. Saudara Promopendos, ini sedang ujian terbuka. Ujian terbuka itu adalah mempromosikan ilmu saudara, supaya masyarakat tahu. Nah, dari judul tadi itu mungkin masyarakat ingin dijelaskan sedikit, karena ada kata-kata yang bisa berarti lain. Di sini ada kata jaminan perlindungan, ada risiko kesalahan, ada kepercayaan, ada kecurangan, dan ada saluran pelaporan anonim. Dapatkah saudara menjelaskan secara singkat saja, sebenarnya disertasi ini meneliti apa? Dalam waktu kira-kira 1,5 menit, supaya masyarakat tahu. Ya, terima kasih Prof. Halim. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan disertasi saya. Disertasi saya ini berkaitan dengan kecurangan yang ada di dalam organisasi pemerintah yang biasanya berbentuk korupsi. Nah, korupsi itu bisa dideteksi dengan cara melaporkan korupsi tersebut yang dinamakan dengan whistleblowing. Ketika seseorang akan melaporkan kecurangan tersebut, maka mereka harus percaya kepada organisasi di mana mereka akan melaporkan. Oleh karena itu, organisasi harus mempromosikan bahwa mereka memberikan
tempat atau wadah yang sesuai dengan norma atau perilaku yang umum secara sosial. Dalam hal ini, organisasi akan memberikan tempat yang dinamakan dengan saluran whistleblowing anonim atau WBS system. Dalam WBS system itu, pelapor tidak perlu mencantumkan nama, sehingga mereka ketika melaporkan itu tentu saja akan lebih aman. Akan tetapi, meskipun organisasi sudah memberikan saluran whistleblowing anonim, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka belum percaya pada organisasi karena masih akan berisiko terhadap pembalasan bagi mereka yang melaporkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan legitimasi organisasi, maka organisasi harus memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak yang akan melaporkan kecurangan tersebut melalui saluran whistleblowing anonim tersebut. Nah, jaminan perlindungan yang seperti apa yang akan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan yang akhirnya akan meningkatkan niat pelaporan kecurangan adalah jaminan perlindungan yang terstandar dan juga jaminan perlindungan yang berkualitas. Penelitian ini akan menguji kausalitas hubungan antara pengaruh jaminan perlindungan dalam bentuk jaminan perlindungan yang terstandarisasi dalam bentuk sertifikasi dan jaminan perlindungan yang berkualitas terhadap kepercayaan yang akhirnya akan meningkatkan niat pelaporan kecurangan. Baik, saya kira sudah cukup. Pokoknya ini disertasinya bukan akan lagi kan, telah meneliti berkaitan dengan kecurangan, orang melaporkan, gitu ya. Ya. Tapi supaya bagaimana melaporkannya supaya aman ya, maka ada istilah anonim ya, betul ya? Iya. Ya, jadi tahu ada anonim. Nah, baik, pertanyaan kedua, yang namanya penelitian itu ya mesti didasari sebuah teori atau grand teori bahasanya, bahkan mendasarinya. Dapatkah saudara menjelaskan apa grand teori dan turunannya barangkali ya? Dari grand teori itu yang mendasari penelitian saudara ini. Silakan. Ya, teori yang digunakan dalam penelitian ini, untuk yang pertama adalah teori legitimasi. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu harus bertindak sesuai norma, nilai-nilai yang berlaku secara sosial. Jika organisasi sudah menjalankan hal tersebut, maka mereka akan mempunyai legitimasi. Nah, dalam hal ini, selain memberikan saluran pelaporan anonim, organisasi juga harus memberikan jaminan perlindungan, sehingga itu sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika mereka akan melaporkan kecurangan. Kemudian teori yang kedua adalah teori aktivasi norma sosial. Dalam hal ini, bahwa salah satu yang dipertimbangkan dalam pelaporan kecurangan adalah faktor situasional, di mana situasional yang di sini adalah tingkat risiko yang dihadapi karena adanya korupsi. Nah, dalam tingkat risiko yang dihadapi karena adanya korupsi itu, bahwa korupsi di organisasi pemerintah tidak hanya berdampak pada keuangan saja, tetapi juga berdampak pada sosial. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada risiko korupsi yang berdampak secara keuangan dan sosial, maka mereka akan mempertimbangkan risiko yang dihadapi sendiri dengan risiko yang dihadapi pada masyarakat, sehingga akan menimbulkan dilema etis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori aktivasi norma sosial bahwa risiko fraud atau risiko korupsi itu akan mengaktifasi norma mereka sehingga mereka mempunyai preferensi tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Baik, jadi minimal dua teori yang saudara gunakan untuk melandasi mungkin bisa saja diturunkan lebih lanjut. Kalau secara singkat, apakah penelitian ini menguji teori? Penelitian ini sebenarnya membuktikan secara empiris satu teori juga. Ya. Bagaimana bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian saudara ini? Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini bahwa ternyata
sertifikasi jaminan perlindungan itu akan meningkatkan niat pelaporan kecurangan. Kemudian jaminan perlindungan yang berkualitas itu juga akan meningkatkan pelaporan kecurangan. Namun demikian, ketika kondisi korupsi tinggi, meskipun pelapor dapat jaminan perlindungan yang rendah, mereka tetap akan melaporkan kecurangan. Jadi ketika seseorang itu dihadapkan antara risiko pribadi dengan risiko yang dihadapi oleh masyarakat, maka mereka akan mempunyai preferensi sosial dengan lebih menekankan pada kepentingan masyarakat, tidak mementingkan diri sendiri. Baik, berarti apakah penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas? Iya, Bro. Apa contohnya masyarakat luas? Ya, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas ketika mereka tahu bahwa ketika mereka melaporkan kecurangan yang di dalam organisasi pemerintah atau korupsi, mereka akan dijamin keamanannya. Jadi tidak usah takut begitu, Bro. Baik, pertanyaan terakhir dari saya sebagai penguji yang lengkap, sebagai promotor, sebagai penguji. Selama proses kita melakukan pembimbingan disertasi saudara ini, interaksi kita, banyak sekali tentu diskusi, banyak sekali pertanyaan dari saya sebagai promotor. Menurut Prof. Momindus, apa pertanyaan paling sulit dari Pak Halim pada saat Anda bimbingan disertasi ini? Apa ya, Bro? Sulit sekali menjawabnya. Pertanyaan yang paling sulit itu kaitannya dengan akuntansi yang berlaku di organisasi pemerintah, Prof. Karena saya baru itu yang saya harus menjawab bahwa apa hubungannya penelitian saya ini dengan akuntansi gitu, Prof. Baik. Itu yang tersulit. Terima kasih. Ternyata itu yang paling sulit. Ternyata setelah dapat S3 sudah tidak sulit lagi, mudah-mudahan ya. Insya Allah, Bro. Baik, saya kira cukup dari promotor. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih, Profesor Halim. Selanjutnya kami persilakan Bapak R. Tambang Mahartyo, PhD, sebagai co-promotor untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Bu Priastiwi, Promovendus. Kalau tadi promotor Anda menanyakan apa pertanyaan yang paling sulit yang pernah beliau tanyakan, saya akan memecahkan rekor dengan pertanyaan yang paling mudah yang Anda akan bisa jawab, insya Allah ya. Pertama, Widya Wiwaha itu artinya apa? Widya Wiwaha itu, kalau wiwaha itu adalah pawiwahan, tempat berpesta, ya. Kemudian widya itu adalah ilmu. Jadi Widya Wiwaha itu adalah tempat di mana ilmu itu diwiwoho atau dipestakan. Baik, terima kasih. Insya Allah forum ini adalah Widya Wiwaha. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang tidak kalah gampang. Menurut Promovendus, pelaporan atau whistleblowing itu bentuk kesalahan sosial atau dosa sosial? Ya. Kalau menurut hasil penelitian sebelumnya, menurut Promovendus, maaf. Menurut saya adalah kesalahan sosial. Karena bisa meningkatkan efisiensi organisasi, bisa mendeteksi kesalahan yang terjadi di organisasi, dan organisasi bisa memperbaiki dengan cepat. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah menurut Promovendus, keyakinan Promovendus itu juga merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat? Insya Allah ya, karena ketika melaporkan sesuatu hal yang salah, itu akan bisa memperbaiki. Mungkin secara umum, secara normanya begitu. Baik, yang ini berikutnya ini mempertanyakan, bukan pertanyaan ya.
Yeah. Kalau jawabannya seperti itu, semestinya kejadian-kejadian seperti skandal sebuah perusahaan asuransi besar di Indonesia itu tidak terjadi. Betul. Ya. Loh, kok malah membetulkan saya? Nah, ya. Harusnya begitu, Prof. Tetapi inilah yang menarik di dalam penelitian saya. Di dalam penelitian saya itu membahas tentang organisasi yang ada di organisasi pemerintah. Perbedaan organisasi swasta dengan organisasi pemerintah itu adalah bahwa di dalam organisasi pemerintah itu ada struktur yang birokratis, sehingga ada aspek politis yang dipertimbangkan, sehingga tidak serta-merta seseorang itu berani untuk menyampaikan ketika ada kesalahan atau kecurangan. Itu yang menjadi masalah. Berarti jawaban Anda yang baru saja ini semakin mengokohkan posisi saya untuk mempertanyakan standing atau posisi Anda. Apalagi di organisasi pemerintahan, bukan? Begini, Prof. Oleh karena itu, maka memang calon, Prof. Ya, oleh karena itu, maka penelitian saya ini akan menguji apakah betul ketika mereka diberi, karena selama ini yang terjadi, ketika orang melaporkan kecurangan, itu mereka tidak dijamin perlindungannya. Sehingga penelitian saya ini justru akan menguji apakah ketika mereka dapat jaminan perlindungan, mereka akan berani melaporkan. Itu, Prof. Baik, pertanyaan sederhana sekarang. Mengapa Anda masuk ke ranah publik? Padahal selama ini Anda dibesarkan di ranah swasta. Apakah karena promotor atau karena sebab lain? Ya, sebenarnya saya lebih ke akuntansi perilaku. Selama ini lebih untuk konsentrasinya lebih ke akuntansi perilaku. Cuman saya tertarik untuk perilaku di organisasi pemerintah ini karena ada aspek-aspek yang berbeda dengan organisasi swasta. Sehingga saya ingin mendalami hal itu. Baik, pertanyaan terakhir. Secara teoritis, norma sosial itu merupakan ranah bawah sadar. Bukan atas sadar, bukan rasional, tapi itu non-rasional. Ya. Sementara kita juga tahu dari hasil penelitian literatur bahwa tone at the top misalnya, kemudian aspek budaya, itu amat berpengaruh pada perilaku organisasi. Misalnya kalau di Indonesia, bapaisme masih sangat kental, power distance masih sangat tinggi. Budaya kita kolektivis. Nah, pertanyaan saya, apakah mekanisme yang Anda uji yang lebih merepresentasikan kontrol sistem yang sifatnya formal itu banyak gunanya di Indonesia, yang lebih banyak mengandalkan aspek informal? Silakan. Sesuai dengan perkembangan di Indonesia, maka legalitas formal itu juga tetap diperlukan. Karena semakin lama tingkat pendidikan itu juga berpengaruh. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan hukum itu juga tetap diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Meskipun ada budaya-budaya yang mempengaruhi. Jadi dalam hal ini legitimasi secara legal itu tetap diperlukan. Baik, satu lagi, tadi saya bohong kalau tadi pertanyaan terakhir. Ya, satu lagi. Hanya untuk mengokohkan pendapat Anda saja. Seandainya, ini mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang melakukan fraud itu adalah soulmate Anda. Ya, yang satu perguruan tinggi itu. Iya. Ya. Itu apakah Anda juga akan melaporkannya? Nah, itu Prof. Dalam penelitian ini, ya, insya Allah, kalau memang itu bermanfaat buat semuanya, buat lembaga yang lebih besar, tentu saja akan melaporkan karena itu bersifat anonim. Baik, terima kasih jawaban-jawabannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Bapak Ertambang Nardyo PC. Untuk selanjutnya waktu kami berikan pada Bapak
Dr. Rusdi Akbar, MSc. Dipersilakan Pak Rusdi. Terima kasih banyak Pak Ketua Sidang. Apa kabar, Prof. Vendus? Baik, Pak. Sedikit melanjutkan dengan yang ditanyakan Pak Bambang. Nah, berbagai aspek budaya yang biasanya dikaji itu ya pada saat ini ya itu terkait dengan generasi milenial. Iya. Ya, nah, tapi memang dalam kajian Anda sepertinya aspek itu nampaknya tidak dimasukkan dalam model ya. Ada pertimbangan atau memang tidak penting lah, sama saja antara generasi dulu dengan sekarang kalau dalam hal whistleblowing ini nggak ada bedanya. Tapi di banyak tempat kan orang mengatakan bahwa milenial ini sangat berbeda. Bagaimana Prof. Vendus menjelaskan itu? Ya, terima kasih Pak Rusdi. Jadi penelitian saya ini adalah menguji hubungan kausalitas antara variabel independen yaitu jaminan perlindungan yang dalam hal ini ada 2, sertifikasi jaminan perlindungan dan kualitas jaminan perlindungan terhadap niat pelaporan kecurangan. Karena penelitian saya ini adalah menekankan pada variabel independen tersebut, tentu saja variabel-variabel ekstrani dalam penelitian ini akan dieliminasi, sehingga memang lebih menekankan pada variabel tersebut. Nah, dalam hal ini penelitian ini sudah kami uji untuk keperbedaan demografi, yaitu antara yang umurnya tua dan umurnya muda, itu memang tidak ada perbedaan karena penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Jadi memang justru variabel-variabel ekstrani seperti budaya dan lain-lain itu tidak dimasukkan di dalam penelitian ini. Oke, kemudian kalau pertanyaannya dikembangkan menjadi, ini kan ketika Anda bicara budaya itu ya, ini kan juga sebenarnya ada hal-hal yang tidak mungkin rasanya kalau hanya ditemukan dengan menggunakan eksperimen, misalnya ada hal-hal yang sifatnya lebih jauh ke dalam gitu. Secara metodologis, bagaimana Anda menjelaskan bahwa metode ini cukup untuk mendapatkan temuan yang seharusnya? Iya. Penelitian dengan menggunakan metode eksperimen itu tentu saja memang ada beberapa kelebihan, yaitu kelebihannya adalah validitas internal. Jadi bisa menjelaskan tentang konsep yang kita pilih, dalam hal ini adalah jaminan perlindungan terhadap niat pelaporan kecurangan. Namun demikian, ada beberapa kelemahan karena kita tergantung pada treatment yang kita berikan. Nah, kalau treatment yang kita berikan itu tidak bisa menunjukkan kondisi yang senyatanya atau mungkin jauh dari kenyataan, itu mungkin akan menjadikan hasil yang berbeda. Dan dalam penelitian ini, saya sudah menunjukkan di dalam kelemahan saya, mungkin ketika treatmentnya itu, jadi tidak berhati-hati ketika menjelaskan treatmentnya itu, atau tidak sesuai dengan dunia nyata, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Namun, di dalam penelitian ini, treatment yang kami berikan dalam bentuk manipulasi yang diberikan ini, sudah dapat diterima oleh partisipan, dan partisipan menunjukkan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama terhadap treatment yang diberikan. Di dalam disertasi Anda menyebutkan bahwa penelitian Anda ini mendapatkan perspektif baru dalam dalam whistleblowing ini ya. Menilai efektivitas whistleblowing seperti itu statement. Perspektif baru apa? Seperti apa perspektif baru yang Anda maksudkan? Ya, perspektif baru yang dimaksudkan adalah
bahwa jaminan perlindungan yang diberikan pada whistleblower selama ini masih tercantum di berbagai peraturan. Padahal diharapkan bahwa jaminan perlindungan itu harus dimasukkan dalam sistem whistleblowing yang komprehensif, sehingga kemudian terstandarisasi, tersertifikasi, sehingga bisa dioperasionalkan dengan jelas. Itu yang kami temukan. Itu Ibu Beta Suwandi untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Eko Suwardi. Selamat siang Bu Prias, apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar, Bu Aprilia. Terima kasih Bu Prias. Jadi di dalam disertasi Bu Prias menjelaskan ada beberapa kontribusi dari penelitian ini. Ya, kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang ada di sini, apa menurut Bu Prias kontribusi yang paling besar, yang paling Ibu banggakan dari penelitian Ibu ini? Ya, kontribusi yang kaitannya dengan kontribusi teoritis adalah penggunaan teori legitimasi dalam sistem whistleblowing, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan. Jadi ketika organisasi sudah bertindak sepantasnya atau sesuai dengan norma yang berlaku, maka akan dipercaya oleh calon pelapor. Itu dari kontribusi teoritisnya. Kemudian dari sisi kontribusi metodologisnya, dalam hal ini belum ada ukuran kualitas tentang jaminan perlindungan. Dalam hal ini kami menemukan bahwa bagaimana cara mengukur atau menjelaskan jaminan perlindungan yang berkualitas sehingga akan dipercaya oleh calon pelapor. Itu. Terima kasih Bu Prias. Sebenarnya pertanyaan saya kontribusi terbesar nih. Jadi saya berharapnya hanya ada satu saja. Oh iya. Tidak apa-apa. Kemudian satu lagi terkait dengan kontribusi praktisnya, gitu ya. Ketika saya membaca kontribusi praktis ini kan kemudian misalkan perlu ada sertifikasi, ini berarti akan menambah kos untuk institusi yang harus menerapkan, begitu Bu Prias. Seberapa yakin Ibu dengan kontribusi praktis ini bahwa nantinya memang bisa dilakukan? Iya, karena ini adalah menyangkut pemerintah dan negara, tentu saja ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, sertifikasi itu akan memberikan tidak sekedar sertifikasi saja, tetapi dari konten yang ada itu akan bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi tentu saja karena itu bukan satu-satu ya, jadi ini menyangkut organisasi pemerintah. Saya yakin legalitas dari jaminan perlindungan yang tersertifikasi itu akan mempengaruhi kepercayaan dan yang akhirnya akan meningkatkan niat pelapor. Kemudian satu pertanyaan terakhir saya, Bu Prias, masih terkait dengan kontribusi praktis tadi. Apa yang Ibu lakukan, mungkin sudah atau akan Bu Prias lakukan, supaya kontribusi praktis tadi memang memiliki kontribusi seperti yang Ibu sampaikan. Ya, supaya sampai ke institusi yang memang Ibu yakini akan bisa menerapkan itu tadi. Iya, salah satunya adalah di sini adalah saya mempublikasikan penelitian yang berkaitan dengan ini. Jadi paling tidak penelitian ini bisa dibaca oleh para pengambil kebijakan. Itu yang baru bisa kami lakukan. Juga bisa terlaksana sesuai keinginan, Bu Prias. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, Pak Eko Suwardi. Terima kasih Bu Dr. Aprilia. Perkenankan kami mohon izin untuk memberikan satu lagi kesempatan pertanyaan untuk Bapak Dr. Rusdi, karena tadi terputus. Bentar, monggo Pak Rusdi. Masih mute Pak Rusdi. Oh maaf, terima kasih Pak Ketua Sidang. Mohon maaf, saya lempar koneksinya tidak terlalu bagus. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi, sepertinya belum selesai saya bertanya. Model whistleblowing yang seperti apa Anda sarankan buat Indonesia? Indonesia. Ya,
model whistleblowing yang selama ini berjalan sebenarnya sudah cukup baik, yaitu whistleblowing anonim, karena namun demikian di Indonesia itu belum terpublikasikan dengan baik. Jadi walaupun sudah terpublikasikan, mereka biasanya lebih melaporkan pada atasan, jadi yang non-anonim. Nah di sini dari data itu ada peningkatan penggunaan whistleblowing anonim, sehingga di dalam sistem whistleblowing anonim itu perlu perbaikan. Dalam hal ini adalah salah satunya pemberian jaminan perlindungan yang jelas. Jadi jaminan perlindungan tidak hanya ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi jaminan perlindungan yang betul-betul diterapkan hanya pada whistleblower. Gitu. Terakhir, satu lagi Pak Eko ya. Begini, setelah Anda melakukan kajian menggunakan metode eksperimen dengan data yang ada, apakah menurut Promovendus itu sudah memadai untuk mendapatkan bukti-bukti terkait whistleblowing, ataukah ada rekomendasi pendekatan yang Anda pandang lebih tepat untuk riset berikutnya? Iya, jadi karena memang tujuan penelitian saya ini adalah menguji hubungan kausalitas, tentu saja variabel yang ada ini harus betul-betul kami pilih, dan itu memang didasarkan atas gap riset dan gap teori yang sudah ada. Nah, namun untuk penelitian selanjutnya, untuk whistleblowing, ini bisa menggunakan pendekatan multimetode atau menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga bisa mengeksplorasi sebenarnya apa saja sih yang bisa mendukung orang mau melaporkan kecurangan. Termasuk mungkin juga ada aspek budaya dan demografi, walaupun penelitian itu sudah banyak, tetapi untuk di Indonesia diperlukan lagi yang berkaitan dengan itu. Ya. Oke, cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi. Untuk selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Nurdiono untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua Sidang dan promotor dan kopromotor serta tim semuanya. Pada kesempatan ini selamat kepada Saudari Promovendus. Ya, jadi saya akan mencoba meminta pandangan-pandangan dari Saudara Promovendus. Penelitian yang saudara lakukan ini kan pada kondisi normal kemarin. Nah, kira-kira ada nggak pengaruhnya dengan apabila dilakukan pada kondisi yang seperti sekarang, yang kondisinya yang tidak normal, bahkan cenderung kejadian luar biasa? Minta pendapatnya. Terima kasih. Ya, dalam kondisi sekarang ini, tentu saja anggaran pemerintah ini banyak yang dikeluarkan untuk menghadapi pandemi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi ada kemungkinan juga muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa ada kemungkinan fraud yang muncul dari situ, dan itu sebenarnya adalah yang merugikan tidak secara keuangan saja, tetapi juga merugikan negara secara umum. Oleh karena itu, penelitian berkaitan dengan whistleblowing itu sangat penting untuk dalam kondisi seperti ini. Dalam rangka mengantisipasi tersebut, ya, pemerintah sudah membuat rambu-rambu atau membatasi adanya refocusing budget. Nah, kira-kira menurut Saudara Promovendus, bagaimana dengan hal tersebut? Atau penelitian apa yang bisa dilakukan supaya mengantisipasi tidak terjadi yang fraud yang lebih meningkat? Iya, perlu penelitian yang berkaitan dengan alokasi pemindahan anggaran dari satu anggaran ke anggaran yang lain. Ini dalam hal ini ada beberapa faktor yang bisa diteliti, misalnya kaitannya dengan kondisi yang ada di dalam organisasi pemerintah daerah itu sendiri, misalnya tingkat tingkat zonanya ya, misalnya apakah zona merah atau zona kuning. Jangan sampai dengan zona yang berbeda, tetapi refocusingnya juga tetap sama, itu Pak. Terus mungkin saya menambahkan lagi, ada beberapa penelitian
yang meneliti bahwa semakin tinggi budget atau anggaran yang disediakan, maka juga mendorong untuk tingkat fraud yang lebih tinggi. Gimana pendapat Saudara Promovendus? Terima kasih. Iya, Pak. Memang ada kemungkinan seperti itu yang dinamakan dengan racet budget. Jadi manajemen atau pimpinan itu akan mendasarkan pada anggaran yang sudah dianggarkan pada periode sebelumnya untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi biasanya memang seperti itu, Pak. Ini memang kondisi yang di dalam penelitian juga ditunjukkan bahwa ketika anggarannya tinggi, itu biasanya juga akan memunculkan fraud yang tinggi juga. Terus coba saya menambahkan lagi, ini kan penelitiannya pada pemerintah ya. Ya, ada Pak. perbedaan apabila dilakukan juga di swasta. Tolong dijelaskan. Ya, di pemerintah itu memang berbeda dengan di organisasi swasta. Yang pertama adalah tujuan organisasi pemerintah itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan sosial. Maka tentu saja anggaran yang digunakan adalah anggaran juga untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Beda dengan di organisasi swasta yang tujuannya adalah lebih mementingkan pada finansial atau laba. Kemudian di dalam organisasi pemerintah, di dalam struktur pengendaliannya itu juga lebih birokratis, sehingga ada aspek politik yang dipertimbangkan. Sehingga agak berbeda antara organisasi swasta dengan organisasi pemerintah. Nah, apakah penelitian saya ini bisa diaplikasikan di dalam organisasi swasta? Nah, di dalam organisasi swasta sudah banyak ya, Pak yang melakukan penelitian seperti itu. Jadi perbedaan penelitian ini adalah yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan waktu saya rasa saya kembalikan pada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nurdiono. Untuk selanjutnya kami berikan waktu pada Profesor Indra Bastian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada Promovendus. Dipersilakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat dulu kepada Ibu Promovendus. Sudah sampai pada tahapan ini dengan sehat, gitu. Dengan sehat. Ya. Ya. Tapi kok tetap stres itu bagaimana ini? Iya Pak. Ya. Jadi saya ingin wajahnya kok tetap stres, tampak Bu wajahnya tetap stres. Ya, saya ingin bertanya satu yang sederhana saja. Tadi yang tadi sudah mungkin sulit-sulit saya tanya. Mediasi kepercayaan itu apa ya Bu ya? Jadi sebenarnya di judul Ibu ada kata mediasi kepercayaan. Ya. Sebenarnya itu adalah variabel mediasi Pak, variabel penengah. Jadi ketika organisasi memberikan jaminan perlindungan, maka jaminan perlindungan itu akan meningkatkan kepercayaan. Kemudian kepercayaan itu karena percaya, maka akan meningkatkan niat pelaporan. Jadi itu adalah variabel mediasi atau variabel penengah, Pak. Maksudnya begitu. Ya, kalau berikutnya saya ingin bertanya. Bisakah sebetulnya mediasi kepercayaan ini diukur oleh Ibu? Ya, kalau untuk kepercayaan itu diukur, Bu, pertanyaan Pak. Saya. Ini. Ya. Diukur. Ya. Ya, bagaimana cara Ibu mengukur? Dalam caranya bagaimana, Bu? Ya, dalam penelitian ini menggunakan dimensi valensi kepercayaan. Jadi kepercayaan di sini adalah apakah si whistleblower itu percaya pada jaminan perlindungan, bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan jaminan perlindungan, kemudian percaya bahwa organisasi mempunyai pengetahuan tentang jaminan perlindungan, dan mereka dalam hal ini apakah mereka juga percaya bahwa
organisasi sudah memberikan jaminan perlindungan dengan mempunyai selain pengetahuan, kemampuan, kemudian ada 5 Pak, lupa saya. Gitu. Ya, oke. Ya. Yang saya ingin tanyakan berikutnya adalah berulang tadi Ibu mengatakan kata organisasi. Ya. Mengapa bukan pimpinan organisasi? Mengapa hanya organisasi? Iya, Pak. Jadi kalau Kenapa, Bu? Ya, kalau di dalam organisasi ini sebenarnya ada dua hal. Jadi dalam hal ini adalah pimpinan dan yang kedua adalah organisasi secara sistem. Nah, yang diteliti di dalam penelitian ini itu adalah bagaimana perlakuan organisasi, bukan perlakuan pimpinan. Kalau perlakuan pimpinan itu bahwa dia mendapatkan jaminan perlindungan, selama ini sudah begitu, Pak. Jadi pimpinan itu ada yang berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan, ada yang tidak berkomitmen. Sehingga penelitian saya ini lebih menekankan pada bagaimana perlakuan organisasi sebagai suatu sistem. Gitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah di dalam penelitian Ibu mengidentifikasi enggak mana organisasi dengan komitmen pimpinan yang lebih tinggi, dalam mengembangkan whistleblowers, mana komitmen pimpinan yang rendah dalam mengembangkan whistleblowers. Nah, lakukan analisa itu tidak? Nyuwun sewu Pak, karena penelitian saya ini adalah hanya menguji kalau satu variabel. Tidak Pak, nyuwun sewu, tidak. Jadi penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel eksternal. Betul, maka itu. Ya, berarti Ibu tidak meneliti sejauh mana peranan dari pimpinan di suatu organisasi di dalam mengembangkan mediasi kepercayaan itu. Penelitian itu sudah saya lakukan di penelitian indep. Nyuwun sewu Pak, penelitian yang kaitannya dengan ini, protection. Ya, betul. Saya sudah baca itu, Bu. Maka itu saya bertanya ini. Saya sudah baca itu, maka saya bertanya ini. Kalau begitu, pertanyaan saya berarti, kalau Ibu melihat variabilitas di dalam pimpinan organisasi yang mempengaruhi mediasi kepercayaan, dan tentunya bisa dikatakan pelaporan, jenis laporan, penentuan pelaporan. Karena kan yang tanyakan selalu pimpinan, Bu. Betul ya, Bu ya? Pertanyaan saya, mengapa Ibu tidak memasukkan pimpinan organisasi itu sebagai variabel saja yang utama? Iya Pak. Jadi pemilihan variabel ini sudah melalui mekanisme pembacaan riset, melihat dari gap riset yang ada. Jadi kalau di dalam penelitian saya sebelumnya itu lebih menekankan pada pengaruh dari supervisor, jadi supervisor support, dukungan atasan. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan tentang dukungan atasan, kemudian bagaimana perilaku pimpinan, apakah dia itu karismatik atau tidak, itu sudah ada di dalam penelitian sebelumnya. Sehingga saya ingin memberikan insight yang berbeda dari penelitian ini, jadi lebih menekankan pada faktor organisasinya, Pak. Gitu. Iya. Oke, berarti Ibu memberikan penekanan nilai bobot lebih tinggi pada organisasinya dibandingkan yang memimpin organisasi. Iya. Betul begitu? Iya, lebih menekankan itu dalam penelitian. Kalau itu kelemahannya apa, Bu? Iya. Maka pertanyaan saya, tunjukkan kelebihan dan kelemahan Ibu, karena Ibu melakukan asumsi itu di dalam penelitian ini. Iya. Kelebihan dan kelemahannya. Iya. Jadi memang penelitian ini kaitannya dengan, karena penelitian ini bersifat eksperimen, tentu saja
penelitian ini hanya melihat satu aspek saja. Sehingga untuk variabel-variabel yang lain ini dianggap konstan. Nah, tentu saja penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara langsung kepada kondisi nyata. Karena di dalam kondisi nyata ada berbagai aspek yang berpengaruh. Sehingga memang itu sudah saya tunjukkan di dalam penelitian saya bahwa untuk kemampuan generalisasi di dalam penelitian eksperimen atau external validity eksperimen itu memang tidak sebaik kalau dengan penelitian survei atau penelitian yang lain, Pak. Oke. Waktunya, Pak. Terima kasih. Saya rasa cukup, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Profesor Indra Bastian. Untuk berikutnya, waktu saya berikan pada Bapak Dr. Setiono Miharjo, PhD, MBA. Silakan, Pak Setiono. Terima kasih Pak Ketua Sidang, dan mohon maaf kepada Pak Ketua dan Promovendus, ada masalah teknis jadi tidak bisa memperlihatkan video. Enggak, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan saya, apakah lembaga pelaporan untuk masalah whistleblowing yang sudah sebutkan, yaitu KPK, Ombudsman, Komisi Judisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan PPATK, itu berupa pilihan? Tolong jelaskan, apakah itu sama gitu, berupa pilihan, boleh milih salah satu gitu? Iya, Pak. Iya, jadi di lembaga-lembaga tersebut itu memang menyediakan WBS yang anonim, Pak. Jadi memang mau melaporkan di mana dan masyarakat akan melaporkan di mana itu dipersilahkan. Jadi sesuai dengan tidak tergantung masalahnya. Iya, Pak. Adakah di antara yang paling kredibel, yang lebih kredibel? Yang paling kredibel KPK, Pak. Selama ini dalam penelitian, dia selalu menunjukkan data berapa korupsi yang diperoleh dengan cara pelaporan dan dengan cara deteksi yang lain. Jadi KPK menunjukkan lebih transparan dalam hal ini. Dia tunjukkan data berapa besar pelaporan yang melalui whistleblowing dan bentuk kecurangannya apa. Itu, Pak. Baik. Sejauh yang sudah tahu, bisakah penelitian ini dilakukan atau dilanjutkan dengan menggunakan metode penelitian yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Jadi bisa saja untuk mengeksplorasi sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat ketika mereka mau melaporkan kecurangan, itu yang diharapkan apa? Kemudian dalam kondisi apa mereka itu mau melaporkan, ataukah mereka itu selama ini masih takut atau tidak? Jadi bisa digunakan dengan metode wawancara atau dengan menggunakan metode survei. Apa risiko yang nyata-nyata yang dihadapi oleh whistleblower? Ya, yang dihadapi oleh whistleblower itu adalah risiko pembalasan dalam bentuk ancaman, intimidasi, penurunan jabatan, mungkin juga sampai ke ancaman keluarga, Pak. Apakah itu yang sudah masuk dengan risiko pribadi? Iya, Pak, risiko pribadi itu. Apakah bisa sudah simpulkan tingkat keberanian masyarakat dalam mengambil risiko tersebut? Ya, jadi dalam hal ini, Pak, supaya risiko itu rendah, maka perlu ada jaminan perlindungan yang jelas. Namun di sini, Pak, dari beberapa penelitian yang sudah ada, ternyata faktor individu itu banyak berpengaruh terhadap niat pelaporan kecurangan. Termasuk di sini, di dalam individu itu ada salah satunya adalah apakah personality, apakah orangnya introvert atau ekstrovert. Jadi kalau orangnya ekstrovert itu dia berani mengambil risiko. Dan di sini banyak beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pribadi whistleblower itu memang berani melaporkan kecurangan. Apakah whistleblower atau whistleblowing itu di Indonesia jumlahnya besar? Apa saja faktor yang menurut saudara akan membuat whistleblower itu mau melaporkan
peristiwanya? Ya, jadi yang pertama itu adalah jadi di diri individunya sendiri, Pak. Jadi apakah individunya mempunyai keberanian atau tidak. Kemudian yang kedua itu dari sisi konteksnya. Nah, konteks ini biasanya kaitannya dengan besar kecilnya dan kemudian besar kecilnya kecurangan yang terjadi. Biasanya kalau kecurangannya besar itu akan lebih berani. Tapi kalau kecurangannya kecil kadang-kadang agak dikesampingkan. Namun demikian di sini juga ada pertimbangan risiko yang dihadapi oleh mereka, sehingga kadang-kadang apabila risikonya tinggi buat mereka, walaupun kecurangannya besar, mereka tidak akan berani melaporkan. Ini dari faktor individu dan kontekstual. Oleh karena itu, organisasi juga harus berperan di sini, Pak. Jadi tergantung dari iklim etis yang dibangun di dalam organisasi. Jadi apakah organisasi itu mentolerir suatu kondisi yang salah dibiarkan, atau memang organisasi itu secret, jadi dia tegas kaitannya dengan kecurangan yang terjadi. Itu Pak, faktor yang diperlukan. Apa sebenarnya yang dari semula itu mengusik hati saudara? Dengan kata ini pertanyaan penelitiannya itu apa? Dan apakah jawaban yang sudah peroleh dari penelitian ini? Ya, apakah pertanyaan itu terjawab? Pak. Yang mengusik saya itu adalah korupsi yang terjadi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi walaupun indeks korupsi itu sudah turun, tetapi tetap masih tinggi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kita berperan untuk mendeteksi atau bisa mencegah korupsi itu. Salah satunya adalah dengan mengkomunikasikan bahwa korupsi itu adalah mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga dampak yang besar terhadap sosial. Itu yang mengusik yang mengusik penelitian ini dilakukan, Pak. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Bu Lia, apakah kontribusinya penelitian saudara ini bagi praktik akuntansi? Ya. Bagi praktik akuntansi, khususnya akuntan, tentu saja akan bisa, dalam hal ini ketika fraud itu terjadi, biasanya fraud itu akan ditemukan oleh akuntan, karena akuntan yang menerima laporan atau yang membuat laporan keuangan. Nah, maka tanggung jawab akuntan ketika mereka mengetahui bahwa itu terjadi fraud, maka harus melaporkan fraud tersebut kepada pihak yang berwenang. Itu, Pak. Apa kontribusinya bagi bisnis secara umum? Bagi bisnis secara umum, karena ini dalam organisasi pemerintah tentu saja adalah kesejahteraan sosial, Pak. Jadi ketika tidak terjadi korupsi di Indonesia, misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas fisik, maka dunia bisnis akan berjalan dengan lancar, kemudian biaya political cost di Indonesia akan menjadi lebih murah, sehingga investasi akan masuk di Indonesia. Apakah saudara berharap bahwa penelitian saudara ini bisa dipublikasikan? Kalau iya, jurnal bagaimana atau yang seperti apa, atau juga yang fokus pada masalah apa? Ya, jurnal yang ingin saya masuki, ya Pak, insya Allah kami ingin mempublikasikan penelitian ini. Penelitian ini akan kami masukkan di jurnal, untuk jurnal yang berkaitan dengan fraud, Pak. Di jurnalnya apa lupa. Ini sedang kami proses, Pak. Baik. Pada halaman 40 dari disertasi saudara, saudara menyatakan bahwa whistleblowing itu merupakan cara yang efektif untuk mengungkap korupsi. Ya. Jika sistem whistleblowing itu efektif untuk mencegah korupsi, bukankah itu berarti angka korupsi rendah? Itu artinya ketika angka korupsi tinggi, whistleblowing tidak efektif. Atau dengan kata lain, jumlah whistleblower-nya tinggi. Iya. Atau selama ini maksudnya di situ, Pak. Jadi memang dalam whistleblowing itu salah satu cara untuk mengungkap korupsi. Jadi memang diharapkan merupakan suatu yang efektif untuk mengungkap korupsi itu dari hasil penelitian sebelumnya.
Cuman untuk kasus Indonesia ini memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga perlu peningkatan bagaimana supaya sistem whistleblowing itu digunakan. Begitu Pak, maksud saya. Saya kira waktu Pak. Baik Pak Ketua. Baiklah Prof. Vendus, karena waktunya saya akhiri. Silakan Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Setiono Miharjo atas pertanyaan-pertanyaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberikan waktu kepada tim penguji melakukan yudisium, maka ujian terbuka untuk Promovendus Priastiwi dinyatakan di skors. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout Zoom. Terima kasih. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Enggak, ini tadi semua suruh mati, cuma kan memang nggak bisa lihat apa-apa jadi. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka untuk Saudari Priastiwi dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudari Promovendus Priastiwi, setelah tim penguji melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kita telah melakukan yudisium pertimbangan hasil ujian, maka kepada Saudari Priastiwi diberitahukan bahwa saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Bu Priastiwi. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Mohon diterima dengan baik ijazah Ibu Priastiwi. Terima kasih Pak, terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mungkin sudah menjelang sore ya. Salam sehat. Yang terhormat Ketua dan para anggota penguji ujian terbuka pada hari ini, khususnya ada penguji eksternal Profesor Nurdiono, sahabat saya, yang saya hormati, para atau teman saya co-promotor khususnya Pak Dr. R. Tambang. Tentu saja Promovendus, Saudara Priastiwi dengan keluarga, tamu undangan, khususnya tamu undangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Widya yang disebut sebagai tempatnya berpesta ilmu. Terlebih lagi kepada Ketua dan anggota yayasan, Bapak Ketua Senior Pak Ayi Al-Hasni, para pimpinan STI Widya di bawah komando saat ini Pak Subhan, para dosen dari Widya dan tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Mari pertama kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, sore ini, dari siang tadi kita telah berkumpul menyaksikan
ujian terbuka Saudara Priastiwi dan telah berjalan dengan baik. Dan tentu saja ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada rekan saya, kopromotor, Dr. E. Tambang, para penguji, penilai, kemudian juga tentunya kepada semua pihak di program Magister dan Doktor FEB UGM. Terlebih kepada Bapak Dekan yang bersedia langsung hari ini memimpin ujian terbukanya dari Priastiwi. Jadi hari ini 4 Desember 2020 kita saksikan tadi nyata telah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar akademik tertinggi yaitu doktor. Sehingga beberapa menit yang lalu resmilah menjadi Dr. Priastiwi MSI AKCE. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin biasanya promotor yang menyampaikan gelar doktor pertama kali, Bang, kali ya. Samping ketua. Nah, perjuangan untuk mendapatkan pendidikan tertinggi akademik ini, Saudara Dr. Priastiwi dalam S3-nya tentu saja telah sampai ke titik yang telah diidamkan lama. Cukup lama waktunya tadi dengan liku-likunya tentu. Ya, dan akhirnya hari ini sudah bisa dilewati. Ada sering orang mengatakan indah pada akhirnya gitu ya. Jadi sudah lulus, tentu senyum-senyumnya juga sudah berbeda hari ini. Tetapi tentu saja juga tidak lupa tantangan ke depan sudah menunggu. Sesuai dengan profesi kita sebagai dosen, saya tahu Bu Prias adalah, Dr. Priastiwi adalah dosen di SDI Wijayuwaha. Tantangan Tridharma telah menunggu. Tridharma dunia akademik, dunia pendidikan tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka tentu saja pesan yang utama adalah teruslah untuk melakukan pengabdian Tridharma tersebut, terlebih tentang penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Khususnya tadi bidang akuntansi yang lebih spesifik lagi tentang fraud accounting. Nah, jadi mohon karya-karya ilmiahnya tentu saja diikuti dengan yang lain-lain, diperjuangkan berikutnya ini. Ya. Karena ada harapan lagi dari kita semua tentu, terlebih lagi lembaga mengharapkan Dr. Priastiwi mencapai jabatan akademik. Jadi jabatan akademik sekarang bukan gelar akademik. Harap jabatan akademik tertinggi yakni guru besar. Amin. Dan harapannya bisa di STI Wijayuwaha. Sehingga kalau sudah punya guru besar, Prof. Halim kalau ke sana ada temannya gitu. Ya. Nah, untuk itu saudara tentu saja dituntut untuk berkiprah untuk dari kepentingan pribadi dan juga tentu untuk lembaga di dunia pendidikan yang kita geluti bersama ini. Kemudian saya lanjutkan, pesannya adalah bahwa pada hari ini Bu Dr. Priastiwi sudah lebih lega untuk berkumpul dengan keluarga, tidak banyak lagi diganggu oleh penyusunan disertasinya, tidak lagi diganggu atau mengganggu Dr. R. Tambang di kantornya, tidak mengganggu lagi Pak Halim yang bisa saja kadang-kadang janjiannya harus di Jalan Kaliurang kilometer 14. Jadi kembali ke keluarga, ya,
kembali juga ke lembaga STI Widyawaha, Yayasan Widyawaha, dan tentu saja kami khususnya promotor, saya dan Dr. Tambang mengucapkan selamat kembali bertugas. Selamat kembali ke keluarga, berkumpul lagi dengan yang paling mendampingi, paling mungkin ke tengah malam waktu pusing ya, ada yang mijit-mijitin gitu, yaitu Mas atau Pak Mardiono kalau nggak salah namanya tadi. Saya lupa, cuman ingatnya suaminya Bu Pias gitu ya. Kumpul lagi dengan keluarga, karena tentu saja sudah selesai tugas yang tidak mudah tentunya ya. Kemudian akhirnya pada kesempatan ini kami yang sebagai promotor, saya dengan Dr. Tambang sebagai co-promotor, mohon maaf jika selama berinteraksi ada hal yang kurang berkenan ya. Mungkin saya menyemangatnya kurang karena tantangannya besar sekali, pada waktu itu sempat gemeteran juga, stres juga, sempat mahnya kambuh juga barangkali. Itu semua sudah kita lewati, dan kalaupun ada yang kurang berkenan dalam proses interaksi selama ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagi selamat berjuang di ranah berikutnya. Selamat, dan saya akhiri, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dapat diamalkan menjadi amal jariah bagi kita semua. Ilmu yang amaliyah. Ya. Demikian kira-kira pesan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi hormat saya kepada Pak Ayi. Muhammad Ayi itu ganteng sekali dia dengan pecinya. Saya lama juga nggak ketemu. Sudah sehat Pak Ayi? Ada kabar sebentar ya, mudah-mudahan semua sehatnya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau yang kurang benar. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua tim penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Widyawiwaha, Bapak Ketua, Bapak Dr. Andes Haji Al-Hasni MM, dan kepada semua pengurus yayasan, semua pengelola STIE, program MM, program studi S1-nya, dan semua sivitas STI Widyawiwaha. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada FEB UGM untuk menjadi salah satu lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya insani yang ada di STI Widyawiwaha. Oleh karena itu, kami mohon dikirim kembali Pak Ayik, Priastiwi, dan Priastowo yang lain untuk menjadi dan kepada Bapak-Bapak promotor, kopromotor, dan tim penguji, kami juga mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada Bu Priastiwi, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Ya, dan Migunani. Ya. Amin. Kemudian sebelum ditutup, kami berikan informasi bahwa Dr. Priastiwi merupakan doktor lulusan Universitas Gadjah Mada yang ke-5003. Dr. Priastiwi merupakan lulusan program Dr. FEB UGM yang ke-294. Selamat Bu Priastiwi, dan sampaikan kepada adik-adik kelasnya bahwa sekolah di FEB UGM itu sangat nikmat. Iya. Dengan ini ujian terbuka untuk Dr. Priastiwi dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Swati MSc PhD, kami persilahkan. Ibu Dr. Priastiwi, sahabat kami ucapkan selamat. Terima kasih. Amanah ilmu baru sebagai seorang dokter. Semoga saya doakan selalu sehat. Amin. Amanah, ilmunya bermanfaat, barokah ya untuk pengabdian Priastiwi
di STIE Widya Wiwaha dan Jawa Barang tentu untuk masyarakat Indonesia, mahasiswanya, dan juga komunitas semua yang nanti memerlukan bantuan Ibu Priastiwi. Saya Amin. Mengucapkan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswinya, kepada kolega-koleganya, dan sekali lagi ceritakan yang baik-baik, yang enak-enak saja ya kepada koleganya, bahwa yang tidak enak itu nanti pasti akan ditemui. Tapi insya Allah IPUGM sekarang sudah melakukan semacam reformasi kurikulum S2 dan juga S3-nya, sehingga memungkinkan calon-calon dokter ini bisa lulus lebih cepat. Dan semuanya sebenarnya juga sangat tergantung kepada mahasiswa sendiri. Terima kasih. Selamat Ibu Priastiwi. Terima kasih. Selamat kepada STIE. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Halim MBA, kami persilakan. Lagi kalau begitu mengucapkan selamat kepada Dr. Priastiwi dan keluarga, juga keluarga besar STIE Widya Wiwaha dari Yayasan Pak Muhammad Al-Hasni Ayi, kemudian Pak Sughan dengan jajarannya, termasuk mantan ketua ini ada rekan saya Pak Muhammad Mahsun juga yang berkesempatan hadir. Semuanya diucapkan selamat bahwa perjuangan kita dulu untuk menambah dokter itu supaya nanti akreditasinya semakin terjamin dari tenaga pendidikan, memperkuatnya ya. Sekali lagi selamat semuanya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ertambang Nahartyo MSc PhD, kami persilahkan. Selamat Bu Priastiwi, Pak Mardiono, Bu E, Panglima, juga Bapak Ibu sekalian dari Widya Wiwaha. Semoga tambah bahagia. Amin. Maturnuwun. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Rusdi Akbar MSc PhD, kami persilahkan. Oke, selamat Ibu Priastiwi. Terima kasih. Semakin berjaya dengan ya. Akhirnya saya tambah lagi punya teman dokter baru. Nanti saya umumkan di WhatsApp grup kita ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat, semoga barokah. Iya. Satu angkatan itu. Oh ya. Satu angkatan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Aprilia Beta Suwandi MSc PhD, kami persilahkan. Selamat Ibu Dr. Priastiwi, sekarang sudah ada doktornya. Ya, semoga ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Saya mengamini doa bapak-bapak sebelumnya dan semoga bisa berkumpul dengan keluarga tanpa harus memikirkan tentang disertasi lagi. Ya, matur nuwun. Terima kasih untuk Bu Priastiwi dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Nurdiono MM, kami persilahkan. Terima kasih, selamat kepada Ibu Dr. Priastiwi dan tentunya kepada keluarga dan juga dari yayasan di sini. Saya melihat Pak Masun juga hadir dan juga tentunya Pak Lupa. Sekarang ini sudah jadi sahabat kita karena sudah profesinya sama, sudah doktor, walaupun mungkin hanya waktu saja mungkin yang membedakan untuk kita silaturahminya. Mudah-mudahan ke depan dengan kondisi yang lebih baik ini kita bisa silaturahmi lebih baik. Salam untuk keluarga. Selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Indra Bastian MBA PhD, kami persilahkan. Mohon maaf Pak Indra masih di mute. Selamat kepada Ibu Dr. Priastiwi ya, menjadi luar biasa karena lulus pada masa pandemik gitu. So, dalam kondisi darurat masih bisa lulus gitu. Alhamdulillah bukan hanya untung hanya darurat lingkungannya ya, bukan darurat dalam materinya itu. Ya, sehingga kita yakinkan insya Allah semuanya bisa barokah ya, dan mendapatkan menjadi lebih baik bagi profesi maupun kehidupan ke depan. Selamat sekali. Amin, terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Setiono MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pada Ibu Priastiwi dan mohon maaf ada masalah teknis. Yakinlah bahwa apa yang Ibu lalui itu di satu sisi syariatnya dan yang kedua ibadah Ibu itu semoga bahwa dunia ini sudah diatur oleh Allah. Amin. Terima kasih Pak Setiono. Jangan lupa kalau mendapatkan hal yang menyenangkan untuk bersyukur. Alhamdulillah. Iya, Pak. Bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi menambah ketaatan. Gitu aja Bu. Selamat. Pak. Iya Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Dr. FEB UGM mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. Priastiwi, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada